Pemirsa, Indonesia berkomitmen kuat untuk berdiri bersama rakyat Palestina. Sikap ini sebagai konsistensi Indonesia untuk menolak sikap negara Israel. Dan sudah bersama kami wartawan nonaktif sekaligus politisi Partai Perindo Aiman Wicaksono dan juga pengamat politik Timur Tengah ada Bapak Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya ke Mas Aim terlebih dahulu. Mas Aiman, tadi pagi sempat ikut serta dalam aksi bela Palestina. Nah, ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin diutarakan? Ya, sampai hari ini pun, sampai detik ini pun masih ramai di Monas sana ya. Saya tadi mungkin dari Monas ke studio ini, ya mungkin sekitar 1 kilometer atau kurang. Tapi saya butuh waktu hampir 1 jam berjalan dari Monas ke studio ini. Ini luar biasa sekali. Luar biasa, Mas. Jadi ini kalau dibilang tadi 1 juta orang dan lain sebagainya, mungkin lebih begitu ya, itu berkumpul di sana. Dan jalan itu susah, jadi saya itu mau keluar, itu bisa berhenti 5 menit. Dan 5 menit diantara kerumunan orang banyak itu luar biasa loh, pengap, panas, oksigen kurang ya. Bahkan saya melihat juga tadi ya, ini mungkin sekaligus himbauan juga, jangan juga membawa anak kecil, karena memang ini aksi damai. Tapi bagaimanapun juga ini luar biasa padatnya. Jadi saya lihat tadi di depan saya itu ada orang tua membawa kereta bayi, tapi bukan bayi, balita ya. Balita. Yang ada di situ, itu kan saya aja kita orang dewasa Kerumunan aja panas. Kurang oksigen gitu ya, panas, kurang oksigen, apalagi mereka yang berada di bawah itu. Nah, ini tentu menjadi perhatian. Tapi saya nggak bisa juga melarang karena begitu antusiasnya ya warga, nggak hanya cuma di Jakarta saja. Tadi saya tanyakan juga ada dari Bogor, ada dari Semarang, ya dari Solo, Surabaya, bahkan ada juga dari Lampung, Palembang. Luar biasa. Dan datang di hari itu. Jadi mereka ada yang naik bus mungkin 24 jam dan lain sebagainya. Semangatnya luar biasa. Dan saya melihat Indonesia, ini baru pertama kali ya Bung Hasib ya. Indonesia ini pertama kali ini bukan bicara soal satu agama tertentu, satu golongan tertentu. Tapi kita bicara Indonesia. Tadi juga hadir perwakilan dari berbagai agama. Dari Konghucu, dari Kristen, dari Katolik, dari Buddha, dari Hindu, dari Buddha, dan lain sebagainya. Ini tentu memberikan semangat bagi kita bahwa ini adalah gerakan kemanusiaan yang harus dilakukan oleh setiap kita atas kekejaman Israel. Baik, lantas kalau misalkan Mas Aiman sendiri melihat dengan antusias warga, bisa dikatakan ini hampir seluruh Indonesia ini berkumpul di Monas. Kira-kira langkah selanjutnya apa nih yang bisa kita sumbangkan untuk mengarahkan agar pemerintah, tak hanya pemerintah Indonesia tapi juga internasional ini tetap bergerak melindungi dan memperhatikan warga Palestina untuk memerdekakan negaranya? Ya, ini karena saya sekali lagi, saya basicnya dasarnya adalah wartawan. Jadi kita bicara soal data. Saya menyebutkan sekali lagi Bung Hasib ya, bahwa ini korban tewas sampai hari ini hampir 10.000, 9.000 sekian. Ya. Mayoritas adalah anak dan perempuan. Ya. Logika apa lagi yang kita mau gunakan kalau genosida terjadi di sana? Benar. Karena anak dan perempuan yang bukan kombatan, kalaupun mereka klaim itu adalah kombatan, harus dibuktikan dong. Tapi masa sih dari hampir 10.000 orang mayoritas yang tewas anak dan perempuan itu semuanya kombatan? Tidak mungkin. Artinya apa? Ada genosida di sana, pemusnahan etnis. Bukan hanya soal, kita nggak bicara soal satu golongan, misalnya golongan Arab Palestina, karena di Palestina tuh nggak hanya ada masyarakat Arab saja, tapi juga ada masyarakat yang lain. Tidak hanya agama Islam saja, tapi juga ada agama-agama yang lain. Artinya yang mau dimusnahkan adalah etnis warga asli Palestina. Itu aja yang kita sampaikan. Dan itu jelas, karena dari hampir 10.000 korban tewas, mayoritasnya adalah anak dan perempuan yang bukan kombatan. Ini yang menjadi poin penting. Artinya apa? Nggak perlu sulit kok, nggak perlu susah untuk merasakan. Kita punya hati. Dan hati ini bisa merasakan apa yang terjadi di sana. Kenapa sampai saat ini agresi militer Israel tidak dihentikan juga? Itu yang menjadi pertanyaan. Indonesia dengan segala cara sudah melakukan bantuan. Bu Menlu ya, Bu Retno Marsudi juga sudah berbicara dengan begitu gemilangnya di PBB. Itu terus harus dilakukan dan jangan berhenti. Jangan bangga dengan itu semua karena itu belum selesai. Perjuangan kita adalah ikut memerdekakan Palestina. Bagaimanapun juga akar masalahnya adalah pendudukan Israel atas Palestina yang sampai saat ini belum selesai. Yang sampai saat ini masih terus dilakukan dengan kekejamannya yang sampai saat ini dan pembunuhan-pembunuhan yang juga dengan sampai saat ini masih terus dilakukan.
Mas Hasib, ini kenapa agresi militer Israel ini sampai sekarang belum bisa dihentikan? Kalau menurut Ya, Anda? saya mungkin sebelum masuk ke pertanyaan itu ingin juga nyambung dari Mas Aiman tadi tentang euforia dan kebanggaan Mas Aiman. Terus terang saya sebagai pengamat dan concern dengan isu mengenai Timur Tengah secara umum, khususnya konflik Israel-Palestina, terus terang apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia hari ini betul-betul membanggakan. Kenapa membanggakan? Karena menurut saya inilah cara bersikap Indonesia yang semestinya, terutama dalam konteks konflik dan perang Israel-Hamas. Kenapa cara bersikap Indonesia? Karena Indonesia dalam memandang soal konflik Palestina-Israel itu mestinya memang dengan 3 unsur sebagaimana diatur dalam atau dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi, dan yang kedua turut serta dalam membangun dunia, dan yang ketiga adalah tentang perdamaian abadi. Nah, cara dan perspektif seperti yang tadi ditampilkan di Munas itu menurut saya mewakili apa yang diharapkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar tadi. Bahwa memang kita mendekati isu Palestina dan Israel ini dalam konteks kebangsaan, atau kalau enggak kemanusiaan, jangan golongan. Karena kalau golongan bahasa saya tidak menolong mereka, juga tidak menolong kita. Tidak menolong mereka artinya apa? Palestina itu sebagai sebuah bangsa sekarang lagi berjuang untuk merdeka. Betul. Karena itu mereka butuh kesatuan nasional. Kalau kita dekati dengan pendekatan golongan, katakanlah golongan Islam atau golongan yang lain, maka ini akan seakan-akan mengeluarkan yang lain. Dan itu tidak menolong mereka. Juga tidak menolong kita. Tidak menolong kita apa? Kita bisa terpecah gara-gara itu. Yang kelompok A mendukung A, yang kelompok B mendukung B. Padahal kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar, clear di situ dikatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, masuk kepada pertanyaan tadi, kenapa kok Israel ini tidak kunjung menghentikan aksi-aksi yang melanggar hukum, kata caleg kita yang luar biasa ini Pak Aiman ini. Kita doakan semoga diberkati dan dimudahkan perjuangan terbaik. Karena memang Indonesia menurut saya ke depan akan diwarnai oleh pemimpin-pemimpin muda, dan saya berharap salah satunya ada di ruangan ini. Amin. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Memang banyak hal yang bisa menjelaskan itu. Tapi salah satu dari 3 minimal yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama, Israel ini betul-betul bahasa anak muda sekarang dipermalukan semalu-malunya oleh serangan Hamas pada 7 Oktober itu. Tidak pernah ada serangan bahkan dalam perang-perang sebelumnya yang kekalahannya sampai sedemikian rupa. Bahkan bisa menembus sistem yang sudah Iron Dome yang keramat itu. Benar. Bukan hanya Iron Dome-nya, termasuk pagarnya yang dibikin sedemikian hebat itu. Jadi Iron Dome itu kalau bisa dijelaskan Bung Hasib ya, itu bukan hanya bicara soal fisik ya, tangible, bukan. Benar. Itu adalah intangible. Bagaimana kemudian teknologi yang melindungi kota-kota di Israel, tapi itu bisa ditembus oleh Hamas. Dan belum lagi dengan jatuhnya korban yang 1.400 lebih pada hari pertama itu aja. Yang sipil dan yang tentara. Walaupun nanti yang sipil kita sama di situ, sipilian jadi korban, sikap kita sama bahwa ini mestinya jangan sampai melibatkan sipil. Jadi kalau ada yang harus dikoreksi dari Hamas dalam serangan itu adalah bagaimana mereka menarget orang-orang sipil, termasuk yang sedang pesta waktu itu atau sedang berlibur, itu sama. Saya berada di atas nilai yang sama, saya menjunjung kemanusiaan dan perdamaian. Tapi salah satunya faktor itu, betapa Israel dipermalukan semalu-malunya. Dan yang kedua, karena dipermalukan sedemikian rupa, maka kemudian ada empati, dukungan yang tanpa batas. Terutama dari Amerika yang notabene selama ini memang selalu berada di belakang Israel di berbagai macam forum. Bahkan Gedung Putih memberikan pernyataan dukungan untuk Israel tak terbatas. Bahkan masa-masa awal itu bukan hanya dukungan, datang bertubi-tubi angkatan pejabat demi pejabat, termasuk presiden, bahkan juga bahkan juga menteri-menteri, Menlu dan Menteri Pertahanan datang semua. Dan ini semua secara psikologi membuat Netanyahu sebagai perdana menteri Israel merasa saya dapat dukungan yang tanpa batas untuk apa yang bisa dilakukan untuk menutupi atau mengurangi rasa malu dalam tanda kutip kalau itu dipahami dalam kebudayaan kita. Dan yang ketiga ini yang ingin saya sampaikan, memang Israel sendiri, nah ini butuh mungkin sesi lebih panjang lagi ya. Israel sendiri sebenarnya tidak monolitik secara kepentingan politiknya di situ, tidak tunggal di situ.
banyak kepentingan-kepentingannya. Kenapa? Karena Israel itu saya selalu sampaikan dalam beberapa terakhir perkembangannya Mas Eman itu dia mengalami yang disebut sebagai disabilitas secara nasional. Bayangkan dalam 2 tahun 3 tahun terakhir Israel sudah mengalami 5 kali pemilu. Iya. Pergantian perdana menteri. Iya. Kenapa? Karena memang tidak ada stabilitas di situ. Dan yang kedua, Israel dilanda apa yang disebut sebagai bayang-bayang kutukan dekade ke-8. Oke. Nah ini mungkin butuh agak lebih ini, tapi orang-orang yang membaca Alkitab atau mungkin Taurat akan lebih familiar dengan hal-hal yang Kutukan sifatnya ke-8. kutukan abad ke-8, Abad yaitu bahwa bangsa-bangsa Israel tidak pernah berjaya melampaui 8 dekadenya. Oke. Sekarang mereka sedang masuk di dekade 8. Dekade Nah, ke-8. keresahan itu cukup masif rupanya. Bukan hanya di kalangan masyarakat, tapi juga di kalangan elit. Minimalnya yang sempat saya ikutin adalah level Ehud Barak sebagai mantan Perdana Menteri Israel yang menyuarakan itu. Karena memang saat itu adalah gejalanya, ini kalau bahasanya Ehud Barak, Israel modern ini mampu menghadapi kelompok dan tantangan manapun. Tapi yang dikhawatirkan adalah mereka tidak mampu menghadapi konflik internal terutama di kalangan elit berkaitan dengan kompromi-kompromi politik. Efeknya apa tuh Bung Hasib ke dunia dan serangan saat ini? Nah efeknya adalah seperti yang kita lihat Israel ini tidak mengalami stabilitas secara politik. Oke. Belum lagi kita lihat Netanyahu sebagai Perdana Menteri terlibat dalam persoalan hukum. Nah, ada juga isu hukumnya. Dia bahkan mencoba untuk melakukan reformasi kehakiman yang dituding oleh kelompok yang anti Perdana Menteri bahwa ini dalam rangka melindungi dirinya. Nah inilah sebenarnya yang membuat kenapa serangan 7 Oktober itu terjadi. Oke. Jadi memang di sisi lain ada faktor eksternal Hamas yang mengalami peningkatan luar biasa, tapi di sisi Internalnya Israel juga ada juga mengalami faktor yang cukup kronis. Dan itulah kemudian dia mencoba menutupi berbagai macam yang dialami itu dengan cara menyerang Hamas, karena memang dia menyerang warga sipil salah satunya, dan atas dalih membela diri itu, maka dia lancarkan serangan demi serangan, termasuk dia menutup mata bahwa serangannya sudah membunuh mereka yang tidak bersalah, kata Aiman. Saya setuju itu. Nggak mungkin perempuan-perempuan itu bersalah. Anak-anak itu bersalah. Bagaimana kita menghakimi itu bersalah? Dan itu mayoritas dari 10.000 yang tewas luar biasa. Benar. Mas. Baik, berarti selain serangan dari Hamas ini juga ada konflik internal yang menggerogoti Israel perlahan-lahan. Benar. Dan juga ditambah lagi ini dunia internasional mendesak agar Israel dibawa ke pengadilan hukum internasional. Nah, untuk Israelnya sendiri bagaimana mereka menghadapi tuntutan dari negara-negara lain? Tahan dulu Mas Hasib dan pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Di pemirsa, kita lanjut dialog dengan wartawan nonaktif dan sekaligus politisi Perindo Aiman Wicaksono dan juga pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Mas Hasib, tadi saya lanjutkan pertanyaannya. Selain serangan dari Hamas dan ternyata Israel juga mengalami konflik internal, belum lagi saat ini banyak sekali negara-negara internasional yang menuntut untuk Israel diseret ke pengadilan internasional. Nah, kalau misalkan dari Israelnya sendiri kira-kira mengalami krisis internal, eksternal dan juga tuntutan dari dunia internasional ini, mereka seperti apa sih? Sebenarnya kalau kita bicara tentang situasi internal Israel, justru situasinya jauh lebih tidak menentu gitu. Karena kan sekali lagi mereka shock karena tiba-tiba mendapatkan serangan yang sedemikian besar korbannya dan mempermalukan tadi dilihat dari jejaknya. Dan yang kedua karena memang situasi politik mereka yang tidak baik-baik saja, yang tercermin tadi dari berbagai macam deadlock politik yang terjadi sehingga berujung pada percepatan pemilu. Bahkan belum lagi dengan sandra. Jenis sandra ini betul-betul membuat Israel tambah berkecamuk gitu. Karena Hamas menggunakan juga isu sandra. Ya. Hamas terakhir mengatakan kami akan membebaskan para sandra, sebagai imbalannya Israel membebaskan seluruh tahanan Palestina di sana. Saling ngunci jadi ya. Saling ngunci dan ini Israel tidak mau menghentikan serangan sebelum Hamas membebaskan sandranya. Jadi sama-sama saling ngunci. Saling ngunci gitu. Tapi coba rasakan kompleksitas yang dirasakan oleh Israel atau paling tidak Benyamin Netanyahu sebagai pucuk pimpinannya itu. Yang mana yang harus dikedepankan, dan itu yang membuat kenapa langkah Israel terutama pada minggu pertama, minggu kedua penuh dengan kegamangan.
Yang mana yang mau dijadikan sebagai prioritas? Menyelamatkan sandera atau mengejar Hamas atau mungkin seperti apa? Belum lagi ditambah dengan lemahnya atau turunnya kepercayaan masyarakat kepada Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Namun demikian kalau ditanya apakah dia akan dibawa ke Mahkamah Internasional, terus terang saya mengamatinya cukup kecil kemungkinan. Cukup kecil kemungkinan. Cukup Kenapa? kecil. Kenapa? Karena memang terutama kalau lewat PBB ya. Ini yang orang sering menanyakan. Kenapa kok PBB enggak sudah keluar resolusi lewat Majelis Umum PBB. Kenapa kok enggak ini terlaksana? Ya. Nah, harus dibedakan resolusi di tingkat Majelis Umum PBB tidak punya daya paksa. Dia hanya mencerminkan opini publik, opini dunia. Dia tidak punya kekuatan ke bawah untuk memaksa Israel atau negara-negara anggota untuk melakukan itu. Jadi dia mencerminkan ro'yul am kalau dalam bahasa Arab. Dia mencerminkan opini publik, opini dunia. Apa opini dunia? Bahwa dunia mengecam yang dilakukan Israel. Bahwa dunia tidak setuju dengan yang dilakukan Israel. Bahwa dunia ingin ada gencatan senjata. Jadi itu dampak tertingginya. Nah, kalau ingin mempunyai kekuatan hukum yang itu bisa dijadikan payung hukum langsung untuk implementasi, itu resolusi di tingkat Dewan Keamanan. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi beda forumnya. Nah, ini yang selalu penuh dengan veto. Setiap kali ada resolusi ingin mengecam apalagi sampai menghukum Israel, para anggota Dewan Keamanan PBB terutama yang mendukung Israel, khususnya Amerika Serikat, dia akan menggunakan vetonya. Maka ketika veto digunakan serta-merta resolusi yang diajukan tidak bisa dilanjutkan. Nah, kembali kepada resolusi yang ada. Lalu apa gunanya? Walaupun tidak punya kekuatan secara hukum tadi, tapi resolusi di tingkat Majelis Umum mempunyai kekuatan di level moral tadi. Jadi ini nanti yang akan punya dampak walaupun tidak secara langsung. Moral artinya apa? Dunia mempunyai pendapat, mempunyai catatan bahwa mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan Israel. Bahkan mungkin juga dukungan yang dilakukan oleh Amerika. Karena itu bisa menimbulkan kayak semacam pengucilan terhadap Israel. Nah, itulah makna daripada yang dilakukan oleh Mas Aiman dan teman-teman hari ini di Munas. Apa gunanya? Itu dukungan secara moral. Itu dukungan secara nurani. Israel bisa menutup mata dari domba-dombanya, tapi dunia enggak tutup mata nurani. Saya tambahkan sedikit ya, terkait dengan resolusi dan sebagainya. Ini enggak seperti yang saya katakan tadi, ini enggak perlu sulit, tidak perlu lama, tidak perlu sukar untuk kemudian mengatakan bahwa ada kekejaman yang terus dilakukan sampai hari ini dan tanpa henti. Negara-negara pemilik veto itu bisa melakukan sesuatu kok. PBB bisa melakukan sesuatu kok ketimbang menghimbau ini, menghimbau A, menghimbau C. Katakanlah misalnya bisa meminta untuk melakukan gencatan senjata, itu kan belum kita dengar sampai saat ini. Setidaknya meminta untuk melakukan gencatan senjata saja tidak ada. Tidak tercetuskan oleh mereka. Artinya saya khawatir jangan-jangan PBB ini memang sudah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan dari Israel yang sampai saat ini seolah mendiamkan apa yang terjadi. Hampir 10.000 di mana mayoritasnya adalah anak dan perempuan tewas. Ini yang harus menjadi pertanyaan. Ini kan tidak perlu sulit, tidak perlu sukar untuk kemudian mengatakan bahwa ada hal yang memang luar biasa, janggal dan juga kejam. Jadi begini Mas Aiman, mungkin saya menambahkan sedikit. Memang kalau kita nggak berpegangan pada kemanusiaan, ini dunia akan dibelah oleh persoalan ini. Betul. Pembelahannya gimana? Orang-orang yang mendukung Palestina itu mendukung Palestina dengan hak kemerdekaan. Hak untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Sementara orang-orang atau masyarakat yang mendukung Israel akan membela mereka atas dasar hak membela diri. Dan ini memang benar, dua-duanya benar. Palestina butuh merdeka dan Israel punya hak untuk membela diri. Terutama karena nyatanya memang serangan 7 Oktober ada yang mengalamatkan atau mendampakkan kepada masyarakat sipil. Jadi ada hak di situ untuk membela diri. Cuman yang menjadi soal, nah ini. Apakah etis untuk membela diri dari serangan 7 Oktober itu 1.000 yang meninggal tapi pembalasannya hampir 10.000? Itu, makanya saya bilang kalau ini dibiarkan secara ide ini Mas Aiman, saya bilang krisis di Gaza hari ini bukan hanya mencerminkan krisis kemanusiaan saya bilang.
tapi mencerminkan krisis nilai-nilai universal yang memandu kita yang hidup sekarang ini. Di mana kemanusiaan yang katanya setara? Kan begitu pertanyaannya. Dan perang kali ini, Bung Hasib, ini berbeda dengan perang-perang yang lain di Israel dan Palestina. Ini adalah dari, mungkin saya bisa katakan, dari 20 tahun terakhir ini adalah yang terparah. Betul? Benar. 20 tahun yang terakhir ini adalah yang terparah dari apa yang terjadi yang kita lihat hari ini. Benar. Dan ini bukan, mungkin bagi masyarakat yang, ini kan biasa perang Israel-Palestina, mungkin sempat banyak tercetus seperti itu. Ini bukan biasa, ini luar biasa. Luar biasa. Korbannya luar biasa, yang jatuh luar biasa, tadi anak dan perempuan tadi, dan pembiarannya juga luar biasa. Artinya ini bukan hal yang baik-baik saja. Ini tidak baik-baik saja dan sangat tidak baik-baik saja. Dan oleh karena itu tidak bisa diam. Setiap dunia harus bersikap. Dunia tidak bisa diam. Indonesia tidak bisa diam. Setiap kita tidak bisa diam. Ini bukan bicara sekali lagi agama tertentu, golongan tertentu. Bukan. Ini bicara soal kemanusiaan. Berbicara mengenai kemanusiaan, ini Israel tidak hanya menyerang yang diduga adalah tempat ataupun markas Hamas, tapi juga Israel menyerang sekolah, menyerang rumah sakit, dan di sana terdapat anak-anak dan juga wanita yang mereka seharusnya membutuhkan perlindungan, tapi mereka tetap diserang. Warga, mungkin banyak narasi yang sudah beredar di media sosial ini, banyak warga dunia yang mulai tidak percaya dengan adanya PBB, Bung Hasib. Benar. Akhirnya beberapa negara ini memilih untuk ada yang memutuskan hubungan diplomatik, ada yang memutuskan hubungan perekonomiannya dengan Israel. Tapi apakah dengan adanya pemutusan hubungan-hubungan itu Israel jadi berpikir ulang untuk menghentikan agresinya, atau justru kita lanjutkan untuk bisa dikatakan membumi hanguskan warga Palestina? Kalau menurut Anda seperti apa? Ya, saya rasa di dalam konteks negara-negara atau bangsa-bangsa, pasti kepentingan nasional itu menjadi ukuran atau menjadi kepentingan di balik seluruh kebijakan. Nah, kalau memang ada cara, ada instrumen yang bisa membuat kepentingan nasional Israel terganggu, maka saya yakin Israel juga akan memikir ulang daripada sebuah kebijakan yang akan dia lakukan gitu. Karena tidak ada negara-negara dimanapun yang ingin kepentingan nasionalnya terganggu. Nah, oleh karena itu terkait dengan pemutusan hubungan diplomatik atau hubungan dagang ataupun dalam bentuk hubungan-hubungan yang lain yang sudah diambil oleh beberapa negara, saya yakin itu punya dampak. Saya yakin itu. Apakah kecil atau besar itu hal lain, tapi itu pasti punya dampak yang nanti akan dikalkulasi, dihitung, dikaji oleh Israel. Dan pastilah kalau memang itu bisa mengancam kepentingan nasional Israel, maka pasti dia akan berpikir ulang apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Itu satu dari yang disampaikan Mbak Lista tadi. Yang kedua, soal bagaimana tentang mekanisme dan kepercayaan PBB. Sebenarnya begini, saya terus terang sangat respect dengan apa yang telah dimuat dalam sikapnya PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sejauh ini sudah 2 kali mereka bikin rilis, dan satu diantaranya menurut saya cukup menarik. Dia bilang di rilis pertama itu mengharapkan agar negara-negara yang punya hak veto tidak menggunakan hak vetonya di dalam isu-isu kemanusiaan. Ini menurut saya menarik. Artinya apa? Kalau poin ini dijabarkan, PBNU ingin mengatakan penting bagi PBB untuk tidak hanya menggunakan pendekatan hukum semata, hak semata, tapi coba mungkin apa yang disebut di dalam kebiasaan kita disebut sebagai perspektif kebijaksanaan, hikmah dan permusyawaratan itu. Jadi kalau ini kemanusiaan jangan veto dong, coba capai musyawarah mufakat daripada menggunakan veto, karena menggunakan meskipun kayaknya mustahil ya. Nah itu dia namanya kebijaksanaan karena begitu. Saya nggak yakin itu. Bahkan veto pun ketika ini bicara soal urgensinya sangat tinggi, tidak dilakukan. Nggak dilakukan. Apalagi kalau kita mengharapkan musyawarah mufakat. Saya menggunakan istilah itu hil yang mustahil. Berarti begini Mas Aiman, di tingkat dunia ini nilai universal itu yang perlu di-upgrade lagi adalah bukan semata-mata kemanusiaan. Nggak perlu susah, hanya perlu hati. Tapi itu musyawarah mufakat perlu dijadikan sebagai nilai universal itu. Karena ternyata orang susah untuk musyawarah mufakat. Dan kita bisa itu. Kita menjadikan itu sebagai salah satu nilai dalam demokrasi kita. Indonesia. Kita bisa musyawarah mufakat. Kenapa dunia tidak coba kita kasih inspirasi untuk
daripada golongan terus. Ini kan kalau di breakdown kayak dunia terjebak dalam perspektif golongan negara ini, golongan negara. Saya bisa Lalu menjawab, dia tidak saya bisa bisa menjawab sedikit. lupakan. Gimana, Karena Mas? kepentingan Israel begitu besar di seluruh dunia. Dunia benar. Bagaimana kemudian ia bisa berbisnis dan lain sebagainya, tentu itu luar biasa. Jadi Baik. tentu ketika ada sesuatu hal yang berpengaruh pada Israel, itu akan berpengaruh juga pada negara-negara besar yang memegang hak veto maupun yang punya suara pada musyawarah mufakat di PBB tadi. Baik, dan untuk menutup dialog pada hari ini, Mas Saiman dan Mas Hasib, aksi bela Palestina yang diselenggarakan jutaan warga di Monas pada hari ini kurang lebih harapannya akan seperti apa ke depannya nanti? Bagi saya ini hal yang harus terus dilakukan, terus disuarakan. Karena sampai kapanpun selama Palestina belum merdeka, Indonesia masih punya utang. Oke. Ingat, Indonesia merdeka pertama kali, salah satu negara selain Mesir adalah Palestina yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, selain juga termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia punya utang budi atas kemerdekaan Palestina. Oke, Mas Hasib? Ya, kalau saya untuk Palestina sudah pasti kita harus lanjutkan apa yang dilakukan, mengikuti puisi yang dibacakan oleh Bu Menlu sampai Palestina merdeka. Tapi yang kedua yang ingin saya mention secara khusus, menurut saya dari aksi hari ini kita belajar, kita perlu terus melakukan, membumikan perspektif Indonesia di dalam mengawal isu-isu kemanusiaan seperti yang telah diterapkan dan dilakukan hari ini. Di mana mereka yang berbineka, mereka yang berbeda-beda itu bisa datang semua, bisa duduk bersama, berjalan bersama untuk tujuan isu kemanusiaan yang sama. Dan kita harapkan ke depan ini terus dilakukan karena itulah menurut saya letak keistimewaan Indonesia kita. Baik, terima kasih banyak Mas Saiman dan Mas Hasib kasih, untuk Mbak aksi bela Palestina pada hari ini. Ini jangka pendeknya, semoga Israel menghentikan agresi militernya. Jangka menengahnya agar pengadilan internasional menyeret Israel untuk mempertanggungjawabkan genosida yang telah dilakukannya, dan jangka panjangnya adalah Palestina merdeka. Terima kasih banyak Mas Hasib dan Mas Saiman. Dan pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.